Shalom sahabat Sitopia ID. Ini adalah video pertama di channel YouTube ini. Channel ini akan fokus membahas berbagai doktrin, isu, dan peristiwa di dalam ruang lingkup kekristenan, serta melihat Kristus sebagai fokus di dalamnya. Pembahasan pertama di dalam channel ini akan mengupas fenomena teologi kemakmuran atau sering juga disebut dengan teologi sukses. Ajaran ini adalah salah satu ajaran yang berbahaya. Semoga video ini sedikit banyaknya dapat memberi pemahaman kepada kita terkait gerakan ini. Teologi kemakmuran atau prosperity theology adalah ajaran yang masuk ke dalam kekristenan yang menekankan pencapaian dan keberhasilan finansial dan kesehatan sebagai fokus di dalam kehidupan orang percaya. Ajaran ini menekankan bahwa kesuksesan finansial dan kesehatan adalah wujud perkenanan Allah sebagai hasil dari iman dan ketaatan orang percaya. Sejumlah pendapat mengungkapkan bahwa teologi kemakmuran bermula pada abad kedua dalam gerakan gnostik yang jelas adalah bidat dan ditolak oleh gereja. Meskipun masih menjadi perdebatan, namun banyak orang sependapat bahwa ajaran teologi kemakmuran di era modern dipopulerkan oleh E.W. Kenyon pada tahun 1867 sampai dengan 1948 dari Inggris. Ia berasal dari gereja Metodis, kemudian berpindah ke Baptis, dan terakhir dia ada di dalam gereja Pentakosta. Ia adalah seorang pengkhotbah, pendidik, dan penulis yang hebat. Kenyonlah yang kemudian memberi banyak pengaruh pada banyak pembicara teologi kemakmuran seperti Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Oral Roberts, dan masih banyak lagi. Di era modern, berkembangnya teologi kemakmuran juga tidak lepas dari perkembangan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Hal ini menimbulkan kondisi masyarakat yang penuh dengan gaya hidup yang hedonis dan materialisme. Hal inilah yang membuat banyak bidang seperti psikologi, contohnya, menekankan subjek pembahasan yang terfokus pada self-actualization dan self-esteem yang berakar pada penghargaan diri yang antroposentris atau berpusat pada manusia dan bukan pada kehendak Tuhan. Seorang ahli psikologi yang bernama Norman Vincent Peale menulis sebuah buku yang berjudul The Positive Thinking. Pada perkembangannya, pemahaman Norman Vincent Peale ini mempengaruhi seorang pendeta bernama Robert Schuller dan melahirkan konsep kombinasi psikologi dan agama yang disebut religio-psikiatrik klinik. Konsep ini digunakan oleh Schuller dalam pelayanan konseling di gerejanya dengan menekankan konsep kehendak Allah ialah semua manusia hidup di dalam kemakmuran dengan ketaatan kepada Allah. Ketidaktaatan berarti tidak ada kemakmuran, kesembuhan, dan lain sebagainya. Anda tentu dapat melihat pola konseling atau khotbah dan banyak pelayanan saat ini banyak menekankan konsep yang kurang lebih sama. Landasan utama yang paling sering digunakan oleh para pengajar teologi kemakmuran adalah Yohanes 10 ayat 10. Aku datang agar mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini kemudian dipakai untuk mendukung pemahaman bahwa Allah menginginkan setiap orang percaya hidup di dalam kesuksesan. Kegagalan, kebangkrutan, sakit penyakit, dan hal-hal buruk dianggap sebagai wujud hukuman atas celah ketidaktaatan atau tanda seseorang itu kurang beriman. Teologi kemakmuran memiliki pemahaman bahwa Allah Bapa adalah Allah yang Maha Kasih, sehingga tidak mungkin Allah Bapa membiarkan anak-anaknya hidup di dalam kondisi yang buruk. Kehendaknya adalah agar anak-anaknya hidup di dalam berkat dan keberhasilan seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 7. Dalam konsepnya tentang iman, teologi kemakmuran sangat dipengaruhi oleh konsep yang dikembangkan oleh Norman Vincent Peale, di mana dia sendiri dipengaruhi oleh ahli psikologi William James dengan konsep human energy, serta pengaruh dari pemahaman Abraham Maslow mengenai self-actualization. Secara sederhana, teologi kemakmuran menekankan bahwa iman adalah suatu keyakinan spiritual di dalam diri manusia yang dapat dikembangkan untuk mengintervensi kehendak dan kedaulatan Allah. Sederhananya, iman manusia dapat mempengaruhi kehendak Allah. Teologi kemakmuran sangat menekankan keberhasilan finansial, kesehatan jasmani, serta pengembangan diri sebagai berkat Tuhan yang disediakan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya, dalam berbagai khotbah, seminar, dan pengajaran kaum prosperity theology,
mereka sangat menekankan hal-hal tersebut. Teologi kemakmuran adalah satu ajaran yang sangat berbahaya, dan tanpa disadari mungkin banyak gereja dan orang Kristen yang sudah terpapar olehnya. Ajaran ini menjauhkan panggilan orang percaya untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ajaran teologi kemakmuran justru menekankan pencapaian kualitas iman secara material seperti uang, kekayaan, dan keberhasilan yang sifatnya umum, yang artinya hal-hal tersebut juga dapat diperoleh oleh orang yang tidak percaya kepada penebusan Kristus. Esensi ajaran Kristus menekankan kita untuk mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan bukan justru mencintai uang. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Teologi kemakmuran bukan menghasilkan orang yang sungguh mengasihi Kristus dengan tulus, namun justru menjadikan Kristus hanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keinginan daging semata. Tidak heran, orang-orang yang mengajarkan teologi ini akan menunjukkan gaya hidup seorang yang memiliki banyak uang, kebahagiaan, dan kesehatan jasmaniah. Teologi kemakmuran mengaburkan panggilan kita untuk menyangkal diri sebagai murid Kristus. Panggilan kita bukanlah sekedar diselamatkan, apalagi untuk hidup di dalam kemewahan. Panggilan orang percaya adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah sebabnya, seorang yang mau menjadi murid Kristus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Kristus. Seorang muda yang kaya harus kehilangan panggilan yang mulia hanya karena keterikatannya dengan harta yang dimilikinya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Teologi kemakmuran tanpa disadari oleh banyak orang menganggap kekayaan dan kesuksesan adalah bagian wajib bagi setiap orang beriman. Satu gerakan yang dikenal dengan Word of Faith Movement, yang salah satu tokohnya adalah Kenneth Hagin, menekankan ajaran bahwa perkataan orang percaya dapat digunakan untuk memberdayakan kuasa iman, sehingga dapat mewujudkan apa yang diyakini oleh sang pendoa dalam Alkitab terkait kesuksesan dan kesehatan. Kita seharusnya menolak ajaran ini sebab Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Segala keputusan Allah didasarkan pada kedaulatan dan kebijaksanaan tertinggi yang ada dalam diri Allah. Ajaran Word of Faith sangatlah berbahaya sebab kedaulatan Allah dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh manusia. Anda tentu dapat melihat seperti apa anehnya Allah yang keputusannya dapat diubah oleh usaha dari umatnya. Seringkali saya menjumpai banyak orang yang meninggalkan Tuhan dan gereja karena mengalami kekecewaan oleh gerakan ini. Mayoritas di antara mereka kecewa karena usaha dan pengorbanan mereka ternyata tidak berhasil memberikan kesuksesan seperti yang diharapkan. Belum lagi skandal seksual dan korupsi dari para pengajar gerakan ini menambah daftar penyebab banyaknya orang-orang dari gerakan ini begitu banyak meninggalkan Tuhan. Tanpa saudara sadari, inilah strategi iblis untuk menghancurkan kekristenan. Ajaran teologi kemakmuran telah meracuni kekristenan dan menjalar dengan begitu cepat. Penyangkalan diri yang seharusnya menjadi gaya hidup kita diganti dengan pencapaian kesuksesan dengan memakai nama Kristus. Saat iblis mencoba Yesus dengan kemegahan dunia ini, Kristus menolak dan tetap teguh mengerjakan tugas yang Bapa berikan kepadanya. Kristus mau kita mengikuti teladannya untuk hidup bagi Tuhan dan mau berkorban bagi kerajaan Allah.
Mari lebih selektif dan jeli dalam menilai setiap ajaran yang ada di sekitar kita. Jika Anda merasa diberkati lewat video dan channel ini, mari like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini semakin menjangkau banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Salam Situpia ID.